sensitivitas itu kemampuan alat mendeteksi orang sakit dengan benar. Pada kasus COVID aja, mungkin mbaknya sering dengar lah sekarang, ada orang yang tes swab antigen, dia tes hari ini negatif, berapa hari kemudian positif gitu ya. Nah, padahal sebenarnya pada saat dia negatif, dia itu sudah positif, tapi alatnya tidak mampu mendeteksi. Nah, disitulah false negatif terjadi. Sehingga alat dengan sensitivitas tinggi artinya dia mampu mendeteksi orang sakit dengan intensitas yang tinggi banget. Ini yang ingin kita cari sebenarnya dari suatu alat. Semakin tinggi, semakin baik. Itu sensitivitas. Kalau spesifisitas ya adalah gambaran proporsi orang sehat yang terdiagnosis negatif oleh si alat. Jadi kebalikan ya. Jadi semisal dalam suatu kelompok ada 100 orang sehat, kemudian 100 orang sehat ini kan kalau dites pasti negatif gitu ya, karena dia sehat nih, nggak ada sakit. Ada dari 100 orang tadi, 95 orangnya terdeteksi benar negatif. Sementara 5 orangnya alatnya salah. Alatnya malah mendeteksi mereka sebagai orang yang positif sakit. Artinya false positif. Sehingga spesifisitasnya adalah 95 dibagi 100 kali 100%, 95%. Jadi ingat aja, sensitivitas itu mendeteksi yang sakit dengan benar, spesifisitas itu mendeteksi yang sehat dengan benar. Gitu. Apakah ada alat dengan sensitivitas dan spesifisitas 100%? Tidak ada. Di dunia ini nggak ada alat yang benar-benar bisa mendeteksi hingga 100%. Biasanya 95 ke atas. Tapi jarang banget 100%, karena memang setiap alat punya keterbatasan. Nah, jadi ini adalah parameter yang seringkali digunakan untuk memilih suatu alat diagnosis, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Dan misalkan kita harus memilih nih, ada alat yang sensitivitasnya tinggi, spesifisitasnya rendah, ada alat spesifisitasnya tinggi, sensitivitasnya rendah. Nah, balikan lagi kepada kebutuhan. Misal, kasus COVID. Semakin kita bisa mengisolasi orang sakit, semakin baik. Karena kita bisa mencegah dia menyebarkan penyakit. Sehingga yang kita prioritaskan untuk tinggi adalah nilai sensitivitasnya. Orang sehat kita karantina, ya tidak akan rugi apa-apa gitu ya. Tapi orang sakit tidak dikarantina, itu yang berbahaya pada kasus COVID. Sehingga sensitivitas menjadi poin paling penting. Sebaliknya, pada kasus TBC, perawatannya pasien itu harus minum antibiotik selama 6 bulan. Kalau sampai pasien normal terdeteksi positif, bahaya dong, dia minum antibiotik selama 6 bulan, padahal dia tidak sakit apa-apa. Sehingga pada kasus TBC, spesifisitas menjadi poin penting. Jangan sampai kita memberikan obat kepada orang yang tidak sakit, seperti itu. Jadi memang harus menemukan balance antara sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, ada lagi positive predictive value atau PPV. Dia itu memberikan gambaran proporsi hasil positif pada suatu alat tes yang benar menunjukkan hasil positif. PPV ini biasa digunakan untuk memberikan gambaran kemampuan suatu alat, tapi agak jarang sih dipakai. Kebanyakan alat itu menggunakan sensitivitas atau spesifisitas. Ini cuma saya sampaikan sedikit aja biar tahu lah apa itu PPV gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam bentuk grafik ini seperti ini. Misalkan dia true positif, dia ada cancer, dan di sini dia benar terdeteksi mengalami cancer. Di sini dia false positif, dia punya cancer tapi terdeteksi tidak punya cancer. Ini normal. Dia false negatif, dia malah terdeteksi punya penyakit di sini, dan di sini benar, dia normal. Nah, ini sama aja dengan yang saya jelaskan tadi ya. Oke. Kemudian, nah, diagnosis sederhana.
Jadi ada beberapa tipe diagnosis yang bisa dilakukan dari yang sederhana hingga yang advance atau tingkat tinggi. Kalau pada bakteri, kita bisa lakukan diagnosis sederhana. Yang pertama adalah pewarnaan. Pewarnaan itu adalah teknik memberikan warna pada suatu bakteri sehingga kita bisa mengidentifikasikan atau membedakan antara mikroorganisme ini dengan atau kondisi sel yang sehat dengan sel yang tidak sehat, seperti itu. Jadi intinya kita memberikan warna pada sel, bisa pada darah, bisa pada bakterinya, bisa, sehingga kita bisa membedakan yang sehat dari yang tidak sehat, atau bisa mengidentifikasikan oh ada bakteri BTA nih di sini, dia berwarna ini, seperti itu. Intinya membedakan pewarna itu. Pewarna itu ada beberapa jenis seperti pewarnaan gram. Nah, ini pada bakteri. Pada pewarnaan gram, seperti namanya saja, tujuannya hanya satu, membedakan bakteri gram positif atau gram negatif. Jadi kalau di mikrobiologi ini adalah teknik pewarnaan paling dasar. Karena ketika dia gram positif, dia memiliki perlakuan yang berbeda dengan gram negatif dan sebaliknya, termasuk obat-obatannya, sehingga pewarnaan gram ini seringkali dilakukan paling pertama. Dia akan diberi warna dan dia akan berbeda yang positif dengan yang negatifnya. Bakteri gram positif itu memiliki dinding sel yang tebal, sehingga ketika dia diberi warna kristal violet iodin dan dicuci, dia nggak hilang warnanya, sehingga nanti bakteri gram positif ketika diamati di bawah mikroskop akan memiliki warna ungu karena dinding selnya yang tebal membuat pewarnanya nggak bisa hilang ketika dicuci. Sebaliknya pada gram negatif, karena dinding selnya tipis, warna ungu tadi ketika dicuci hilang. Nah, ketika diberi pewarna tambahan warnanya merah, dia akan memberikan warna merah. Jadi di sini kalau analis itu nanti bisa membedakan, oh ada warna merah, ini bakterinya gram negatif nih. Oh, ada warnanya ungu, ini bakterinya gram positif, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya gram positif itu biasanya akan memberikan warna ungu seperti ini, dan gram negatif akan memberikan warna merah seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita punya pasien, kita mau identifikasi dia sakit apa ya, karena bakteri apa ya gitu. Atau misalkan TBC. TBC itu kan bakteri Bacillus gram negatif, maka dia akan memberikan warna merah. Nah, jadi ketika diwarnai harusnya ngasih warna merah. Kalau dia tidak memberikan warna merah, berarti ada yang salah nih. Bisa jadi bukan TBC nih penyakitnya, seperti itu ya. Ini contoh-contohnya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian sensitivitas pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, artinya dia akan benar